ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari penjelasan hadis aziz dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Da'awat, yaitu kitab tentang doa-doa. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang doa sebelum tidur, dan kita tahu ternyata doa sebelum tidur ada beberapa doa, ya bukan cuma satu doa, menunjukkan bahwasanya perhatian Nabi SAW terhadap tidur besar sehingga beliau membaca beberapa doa. Demikian juga pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang doa bangun tidur. Doa bangun tidur juga diriwayatkan Rasulullah SAW membaca ada zikir tertentu, ada doa tertentu, menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap syariat, ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun tidur yang beliau ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan di antara doa bangun tidur, ya, di mana Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW kalau mau tidur membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza staiqadha, kalau Rasulullah SAW bangun tidur, Rasulullah SAW berkata alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mewafatkan kami dalam tidur, dan kepadanya lah semua akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Ternyata doa bangun tidur bukan cuma itu, ya, ada juga doa bangun tidur yang lain seperti doa alhamdulilladzi afani fi jasadi, ya, wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Ini juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulilladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan pada jasadku, itu buktinya aku bisa bangun kembali. Afani fi jasadi wa radda alayya ruhi, dan telah mengembalikan ruhku kepadaku. Wa adzina li bi dzikri, dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir. Subhanallah, bangun tidur langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, di antaranya 10 ayat yang terdapat di akhir surat Ali Imran, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Rasulullah SAW membaca doa tersebut begitu bangun tidur sebelum beliau berwudu, ya. Kemudian di antara doa bangun tidur yang akan, atau zikir yang dibaca oleh Nabi SAW setelah bangun tidur adalah bab yang akan kita bahas ini, itu dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bab yang ke-10, bab berdoa idzan tabaha minal lail, bab berdoa ketika terbangun di malam hari. Apa yang diucapkan oleh seorang muslim dan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tadi sudah kita sebutkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Demikian juga alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adna bi dzikrihi. Kemudian tadi 10 ayat di akhir surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Ternyata ada doa-doa yang lain lagi. Di antara doa-doa tersebut kita bacakan pertama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Ali ibnu Abdullah, qala haddatsana Ibnu Mahdi an Sufyan yaitu Ats-Tsauri an Salamah an Quraib an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Quraib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, bitu inda Maimunah. Maimunah bintul Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bibi dari Ibnu Abbas, ya. Dalam riwayat yang lain, bitu inda khalati Maimunah, aku tidur di rumah bibiku Maimunah, dan Maimunah adalah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas keponakannya. Ibnu Abbas juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, fa ata hajatahu, kemudian beliau menunaikan hajatnya. Fa ghassala wajhahu, setelah itu Rasulullah SAW mencuci wajahnya, wa yadayhi, kemudian mencuci kedua tangannya. Summa nama, ini Rasulullah sebelum tidur, ya. Jadi faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata hajatahu, Rasulullah SAW berdiri, kemudian mungkin buang hajatnya, setelah itu mencuci wajahnya,
kemudian mencuci kedua tangannya, tsumma nama, kemudian Rasulullah SAW tidur. Kemudian setelah tidur beliau bangun, tsumma qama fa'atal qirbah. Kemudian beliau tidur, di malam hari beliau pun bangun, fa'atal qirbah, kemudian beliau mendatangi al-qirbah. Al-qirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Fa'atlaqa shinaqaha. Kemudian beliau membuka pengikat mulut daripada qirbah tersebut. Wika yaitu ikatan, dibuka ya agar air bisa dituangkan ya. Tsumma tawadda'a wudu'an baina wudu'aini lam yukthir ya. Kemudian Rasulullah sallam berwudu ya dengan sebuah wudu di antara dua wudu, yaitu ada yang mengatakan Rasulullah sallam tidak wudu yang singkat dan juga tidak wudu yang panjang. Ada yang mengatakan wudunya mungkin bukan sekali-sekali tapi dua kali di antara satu dan tiga. Tapi ada yang mengatakan juga Rasulullah SAW berwudu 3 kali tapi dengan air yang sangat sedikit, yaitu wudu di antara ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar, tapi kita lanjutkan dulu. Walam yukthir waqad ablaq. Jadi beliau wudu di antara dua model wudu, tidak memperbanyak tetapi sempurna wudunya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, bisa jadi Rasulullah SAW sedikitkan airnya tetapi tetap menjaga 3 kalinya, sehingga tetap airnya sedikit, dikurangi lagi, tidak seperti biasanya. Atau airnya seperti biasanya tapi tidak sampai 3 kali, mungkin 2 kali atau sekali. Sehingga beliau berwudu di antara dua wudu, bukan satu-satu dan juga tidak sempurna sekali seperti biasanya 3 kali dengan air yang cukup. Ditafsirkan dengan 2 tafsiran Ibnu Hajar rahimahullah, kalau bukan airnya dikurangi tetapi tetap 3 kali, atau air seperti biasa tetapi wudunya 2 kali, tidak sampai 3 kali. Makanya beliau berwudu di antara dua model wudu. Kemudian fasalla, kemudian Rasulullah SAW pun salat. Rasulullah pun salat. Fakumtu, aku pun bangun. Fatamattaitu karahiyata an yara anni kuntu attaqihi. Aku pun bangun, setelah itu aku, apa bahasa Indonesia kalau gini, mulat ya, apa? Mulat ya. Ya, aku melakukan seperti itu supaya tujuannya apa? Supaya Nabi menyangka bahwasanya aku tidak memperhatikan beliau, bahwasanya aku baru saja bangun. Biasa kalau orang baru bangun tidur kan mulat seperti gitu ya. Ini dilakukan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, artaqihi, yaitu agar Rasulullah SAW tidak menyangka aku memperhatikannya ya. Dia tidak enak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sengaja memperlihatkan seakan-akan dia baru bangun tidur. Fatawaddatu, kemudian aku berwudu. Faqama yusalli. Rasulullah SAW pun salat malam. Ibn Abbas faqumtu an yasarihi, kemudian aku pun nimbrung ikut bermakmum di sebelah kirinya. Jadi Rasulullah SAW salat, Ibn Abbas datang ke sebelah kiri beliau, persis sejajar. Ya. Akhadha bi udhuni fa adarani an yaminihi. Kemudian beliau memegang telingaku dan beliau muter aku ke sebelah kanan. Muter sebelah kanan, jadi dipindahin ke sebelah kanan sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fatatammat salatuhu 13 rakaah. Maka Rasulullah SAW pun salat malam ketika itu 13 rakaat. Tsumma taja'a, kemudian Rasulullah SAW berbaring seperti kebiasaan beliau menunggu azan subuh sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Fanama, Rasulullah SAW pun tidur menunggu azan subuh. Hatta nafakha, sampai terdengar suara, ada suara apa namanya, seperti hembusan. Bukan mendengkur tapi ada suara hembusan. Wa kana idza naba nafakha. Rasulullah SAW kalau tidur begitu ada suara ya. Fa adzanahu Bilalun bis salat. Maka kemudian Bilal mengingatkan Nabi untuk salat. Fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah SAW langsung salat tanpa berwudu. Rasulullah SAW langsung salat tanpa berwudu. Wa kana yaqulu fi du'aihi, dan Rasulullah SAW dalam doanya beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku. Wa fi basari nuran, dan jadikanlah cahaya di pandanganku. Wa fi sam'i nuran, jadikanlah cahaya di pendengaranku. Wa an yamini nuran, jadikanlah cahaya di sebelah kananku. Wa an yasari nuran, jadikan cahaya sebelah kiriku. Wa fawqi nuran, jadikan cahaya di atasku.
wa tahti nuran, jadikan cahaya di bawahku, wa amami nuran, jadikan cahaya di depanku, wa khalfi nuran, jadikanlah cahaya di belakangku. Jadi sisi, 6 arah. Wa ja'alli nuran, dan jadikanlah bagiku cahaya. Qala Quraib sang perawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya kita riwayat dari Quraib an Ibnu Abbas, dari Quraib dari Ibnu Abbas. Quraib berkata, "Wa sab'un fit tabut." Dan ada juga 7 di tabut. Tabut itu semacam sunduk, semacam kotak. Nanti ada pembahasan sendiri. Ada 7 doa, 7 permohonan yang tercatat di tabut. Nanti apa maksudnya tabut akan kita jelaskan. Falaqitu rajulan min waladil Abbas. Ya, ini ada yang mengatakan Quraib, ada yang mengatakan Salamah, berkata, aku pun bertemu seseorang dari anak-anak Al-Abbas, fahaddatsani bihinna. Ya, kemudian dia menyampaikan kepadaku doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan 7 perkara tersebut, yaitu asabi, yaitu jadikanlah di ototku nuran, walahmi, atau ya walahmi, dagingku nuran, cahaya, wadami, ya, atau wadami, darahku nuran, wa sya'ari, dan juga rambutku nuran, wa basyari, dan kulitku nuran, wa dzakara khoslatain, dan walad Al-Abbas, ya, anak dari Al-Abbas tersebut menyebutkan juga 2 perkara yang lain, ya. Jadi di sini Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Quraib, yaitu doa Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah pada hatiku, jadi hati, pada hatiku cahaya, kemudian pada penglihatanku, pada pendengaranku, kemudian ya hatiku, penglihatan, pendengaran. Setelah itu 6 arah, ya, 6 arah. Dari kanan, kiri, kemudian kanan, kiri, kemudian atas, bawah, depan, belakang. Kemudian jadikanlah bagiku cahaya. Ini 10. Minta cahaya pada 10 perkara. Ternyata Quraib mengatakan ada lagi 7. 7 tersebut yaitu tambahan asabi, yaitu pada sarafku cahaya, pada dagingku cahaya, pada darahku cahaya, pada rambutku cahaya, ya. Kemudian pada kulitku cahaya, dan juga ada 2 yang lainnya. Sehingga kalau kita total sudah 10 tambah 7, 17, ya. Baik, kita akan jelaskan makna hadis ini insyaallah, doa tentang meminta cahaya tersebut. Para dokter yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini, ya, disebutkan dalam hadis, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa kana yaqulu fi du'aihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doanya. Jadi doanya panjang, kemudian di antara doanya ini. Nah, doa ini Rasulullah SAW baca kapan? Allahumma ja'al fi qalbi nuran, fi basari nuran, fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa shimali nuran, min fawqi nuran, tahti nuran, amami nuran, wa an khalfi nuran, wa min khalfi nuran, wa ja'ali nuran. Ini kapan Nabi bacanya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yaitu ketika Nabi bangun tidur, Nabi baca doa ini, ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi baca ketika hendak pergi ke masjid. Ketika hendak menuju masjid maka baca doa ini, ketika berjalan menuju ke tempat salat baca doa ini. Ada yang mengatakan Rasulullah baca setelah salat malam baru baca doa ini. Ya, ini intinya ini salah satu doa yang datang dalam beberapa riwayat, dibaca oleh Nabi dalam beberapa tempat. Wallahu alam bisawab. Boleh mau dibaca bangun tidur, boleh dibaca setelah salat, boleh dibaca menuju masjid, boleh, karena datang riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Taib, sebelumnya kita lihat bagaimana sederhananya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat air yang sederhana terbuat dari kulit. Rasulullah SAW berwudu dengan air seadanya. Kemudian Rasulullah SAW salat malam, dan ini juga dalil bahwasanya seorang bisa merubah niat. Tadinya Nabi SAW niat salat sendiri, tiba-tiba ada yang bermakmum di sisi kiri Nabi SAW. Nabi tadinya salat sendiri. Ketika datang Ibnu Abbas ngikutin, maka Rasulullah SAW tentunya berubah niatnya menjadi imam. Ya, di tengah salat beliau rubah niatnya menjadi imam, karena bukan sejak awal Ibnu Abbas ikut, tapi Ibnu Abbas belakangan baru menjadi makmum. Namun karena Ibnu Abbas sebelah kiri, maka Rasulullah SAW pegang telinganya, kemudian Rasulullah SAW putar ke belakang ke arah sebelah kanan. Ini dalil bahwasanya kalau salat cuma berdua, laki-laki sama-sama laki-laki, maka posisinya sebelah kanan sehingga terjadi saf.
Bukan ada sebagian ulama seperti fuqaha Syafi'iyah mengatakan mundur sedikit, tapi yang zahir daripada hadis yaitu sebelah kanan persis hingga menjadi saf. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita berdua tetap di belakang. Wanita berdua tetap di belakang. Adapun kalau laki-laki sebelah kanan. Ini juga dalil bahwasanya ada gerakan, kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Karena Nabi SAW bergerak memegang telinga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian bergerak juga berpindah ke sebelah kanan. Ini semua gerakan, tapi gerakan demi kemaslahatan salat. Dan gerakan seperti ini tidak jadi masalah karena demi kemaslahatan salat ya. Kemudian Rasulullah SAW ternyata salat malam dalam hadis ini 13 rakaat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW salat 13 rakaat. Karena kata beliau beliau mengatakan bahwasanya maka sempurnalah ya fatatamat salatuhu, maka sempurnalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Itu salat malam bersama witirnya 13 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau Nabi tidak pernah menambah salat di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, maka itu secara umum. Nah, buktinya Ibnu Abbas melihat Nabi salat 13 rakaat dan juga dalam sebagian riwayat Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah salat 13 rakaat. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW kalau salat malam kalau bukan 11 rakaat 13 rakaat. Inilah bilangan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga yang dalil bahwasanya kalau seorang tidur dan ternyata tidak sampai lelap dan benar tidak maksudnya tidak sampai mustaghrib benar-benar lelap, maka tidurnya tidak membatalkan salat. Karena tidur bukan membatal salat. Tetapi tidur itu kata para ulama mazinnatu al-hadath, yaitu rawan terjadi hadas. Kenapa kalau orang sudah tidur lelap dia buang angin tidak sadar. Makanya disebut al-ainan wika usih ya. Bahwasanya kedua mata adalah pengikat dubur. Artinya kalau mata sudah terlepas, maka bisa saja dubur mengeluarkan angin tanpa disadari. Jadi tidur itu sendiri bukan pembatal salat, tetapi tidur itu adalah madzinnatul hadath, kondisi yang rentan untuk seorang berhadas tanpa dia sadari. Makanya para ulama membedakan model tidur bagaimana yang membatalkan salat ya, bukan setiap tidur membatalkan salat tidak. Maka ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan kalau dia tidur dalam kondisi duduk, dalam kondisi sujud maka tidak membatalkan. Tapi kalau tidur dalam terbaring maka tidak membatalkan. Tapi di sini Nabi SAW tidur dalam kondisi ittaja, berbaring. Berbaring di atas lambung kanan beliau. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kalau tidurnya masih tidur-tidur kata orang tidur-tidur ayam ya, hanya tidur mungkin ada suara, mungkin ada ngorokan tapi tidak sampai lelap. Artinya kalau dia pegang pena, misalnya dia pegang pena atau bolpen, kemudian kalau bolpennya jatuh dia kebangun, maka ini belum membatalkan wudu, belum membatalkan wudu. Artinya dia kalau dia buang angin tentu dia bisa menahan diri, dia tidak membuang angin ya. Atau seperti kalau dia lagi tidur ada ngorok, tapi kalau kita gini langsung dia bangun, menunjukkan dia belum batal wudunya. Tapi kalau dia sudah mimpi, udah pergi kemana, udah mimpi ketemu sana, udah ngorok, udah batal. Karena seandainya dia buang angin dia tidak sadar. Dia tidak akan sadar. Maka tidak semua tidur membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini Nabi SAW tidur bahkan terdengar suara, namun tidak membatalkan wudu Nabi SAW. Dan dalam riwayat yang lain juga ada para sahabat menunggu Rasulullah SAW keluar salat Isya sampai kemalaman dan terdengar suara dengkuran dari sebagian sahabat dan kemudian diiqamatkan salat dan mereka tidak berwudu, mereka langsung salat. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya bukan sekedar wudu tidak langsung batalkan tidur tidak langsung batalkan wudu, tapi tidur adalah madzinnatul hadath, rawan terjadi hadas yaitu keluarnya buang angin tanpa disadari. Dalam hadis disebutkan al-ainani wika usih, bahwasanya kedua mata adalah pengikat dubur. Jika kedua mata lelap maka ikatan tersebut bisa lepas tanpa disadari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk fokus pada babnya, itu bab doa idzan tabaha minal lail. Idzan tabaha bil lail. Bab doa ketika bangun di malam hari. Zahir dari hadis ini bahwasanya zahir dari judul bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya doa ini dibaca ketika bangun tidur. Karena Imam Bukhari membuat bab ad-du'a idzan tabaha bil lail. Doa ketika bangun tidur. Dan dalam lafal hadis Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas berkata wa kana yaqulu fi du'aihi, dan Rasulullah SAW berkata dalam doanya. Artinya doanya panjang, di antara doanya itu menunjukkan ada doa yang lain ketika bangun tidur yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga dalil bahwasanya seorang kalau ada doa Nabi panjang dia boleh baca sepenggal, tidak jadi masalah. Yang penting maknanya sempurna. Seperti doa Nabi yang panjang di antara isi doa
misalnya ada potongan doa, Allah apa namanya? Allah madinil ahsanal akhlaqi la yahdi lisana illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Ini doa adalah potongan dari doa yang panjang ya. Seperti doa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim. Aku mohon kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Ini juga potongan dari doa yang panjang. Jadi kita boleh ngambil potongan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau maknanya kita senangi, kita doa dengan potongan doa tersebut. Seperti doa ini, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ini ternyata potongan dari doa yang panjang. Jadi sudah kita sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan doa ini dibaca ketika bangun tidur, ada yang mengatakan selesai salat malam, ada yang mengatakan ketika berjalan menuju masjid dan boleh dibaca di tempat-tempat tersebut karena riwayat-riwayat datang menyebutkan hal tersebut ya. Dan riwayat tersebut dicantumkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Baik, di sini disebutkan 10 perkara ya. Kita ulangi 10 perkara tersebut. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Yang pertama, ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku. Wa fi basari nuran, cahaya di pandanganku. Wa fi sam'i nuran, di pendengaranku. Ya, kemudian wa an yamini nuran, sebelah kananku. Wa an shimali nuran, sebelah kiriku. Wa min fawqi nuran, sebelah yang keenam sebelah atasku. Wa min tahti nuran, sebelah bawahku. Wa min amami nuran, dari depanku. Wa min khalfi nuran, di belakangku. Wa ja'alni nuran, dan jadikanlah bagiku cahaya. 10. Dalam riwayat yang lain, waj'alni nuran, jadikanlah aku bercahaya. Jadikanlah aku bercahaya. Jadi dalam riwayat waj'alni nuran, jadikanlah bagiku cahaya. Dalam riwayat yang lain, waj'alni, jadikanlah aku cahaya. Kemudian kita lihat di sini Quraib berkata, bahwasanya sab'un, ya kata beliau, sab'un fit tabut, dan ada 7 lagi. Tadi sudah 10. Ada 7 lagi yang berada di tabut. Apa maksudnya tabut? Tabut secara bahasa artinya sunduk, yaitu kotak. Peti kecil, peti namanya tabut dalam seperti ketika Nabi Musa alaihissalam diletakkan dalam tabut, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tabut namanya kotak. Nah, apa maksud Quraisy mengatakan 7 lagi di tabut? Ada 7 lagi di kotak, di peti. Ya. Apa maksudnya? Khilaf di kalangan para ahli hadis. Ada yang mengatakan maksudnya ada 7 lagi yang saya catat, saya tidak hafal sekarang, tapi saya catat, saya simpan di kotak tersebut. Ada yang mengatakan ada 7 lagi selain 10 tadi, ada 7 lagi yang saya hafal dalam dadaku, sehingga beliau menyamakan dada dengan kotak simpanan. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya tabut adalah ungkapan dari jasad atau ungkapan dari tulang-tulang yang tersimpan dalam rongga badan, sehingga seperti maksudnya adalah tabut. Yaitu doa tersebut yang 7 sisanya terkait dengan jasad. Wallahu alam bisawab, ini khilaf di kalangan para ulama. Namun di antara lafal-lafal yang beliau sebutkan ya tadi fi asabi nuran, ya jadikanlah pada uratku cahaya ya. Kemudian walahmi, jadi ada tambahan urat, lahmi, daging, nuran, itu Allahumma ja'al fi asabi nuran, ya Allah jadikanlah pada uratku cahaya. Wa fi lahmi nuran, jadikanlah pada dagingku cahaya. Kemudian wa fi dami nuran, jadikanlah pada darahku cahaya. Wa fi sya'ri nuran, pada rambutku cahaya. Kemudian wa basyari nuran, pada kulitku ada cahaya. Ada 2 lagi, di sini ada khilaf juga di kalangan para ulama, 2 lagi tambahan apa sehingga 7? 5 baru 5, ada 7 yang ada yang mengatakan al-azm wal mukh, yaitu jadikanlah pada tulangku dan pada sumsumku. Jadikanlah cahaya pada tulangku dan pada sumsumku ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan 2 lagi wa fil lisan wa fil nafs. Allah menjal fili lisani nuran, jadikanlah cahaya pada lisanku dan jadikanlah cahaya pada jiwaku ya. Cahaya ya. Taib. Sehingga Ibnu Al-Arabi mengatakan kalau kita kumpulkan semua riwayat ada sekitar 25 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Coba kita supaya tidak lupa ya. Ya, kita baru 17 ya. Nah, Ibnu Arabi mengatakan ada banyak, ada sekitar 25. Boleh kita berdoa dengan ini semua ya. Doa minta cahaya. Ya. Yang pertama ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Yaitu jadikanlah pada hatiku cahaya. Kemudian yang kedua wa fi basri nuran.
basari nuran. Pada pandanganku. Pandanganku cahaya. Yang kedua, saya tuliskan dulu yang ketiga. Wa fi sam'i, pada pendengaranku. Kemudian yang keempat, an yamini, dari kananku. Kedua, tiga, empat. Kemudian yang kelima, an shimali, dari kiriku. Kemudian yang keenam, min fawqi, min fawqi, yang keenam. Kemudian yang ketujuh, min tahti. Terus kita lanjut. Yang kedelapan, min tahti, min fawqi, min tahti, amami khalfi, min amami. 9, min khalfi. Kemudian 10, waj'alli nuran. Waj'alli nuran. Tapi kita artikan, ini yang dalam hadis Ibnu Abbas ini ya. Pada pandanganku, pendengaranku. Yang ketiga, yang ke ini dari kananku. Kananku, kemudian kiriku, cahaya. Kemudian atasku, bawahku, kemudian depanku, kemudian khalfi, belakangku, kemudian bagiku cahaya. Jadikanlah bagiku cahaya. Baik, ini semuanya adalah 10. Terus kata Quraib, ada lagi 7, tambahan 7. Ada lagi tambahan 7. 11. Tadi fi asobi, uratku. Kemudian 12, lahmi, dagingku. Kemudian 13, dami. Ke-14, jadi sya'ri, rambutku. Sya'ri. Kemudian ke-15, sya'ri. Kemudian basyari, kulitku. Kemudian ada khilaf tentang yang kedua lagi, ya. 16, ada yang mengatakan azami. Azami, tulangku. Kemudian ada yang mengatakan ke 17, mukhi. Mukhi ya. Mukhi itu sumsumku. Tapi kita terjemahkan asabi, uratku. Dagingku, daging. Kemudian darah. Kemudian rambut, kulit, tulang, kemudian sumsum. Ini masih 17 ya. Ada riwayat yang lain sampai 25. Ada tambahan tadi kita sebutkan lagi, apa lagi tadi? Ibnu Hajar menyebutkan di antaranya ada lisani, lisanku. Lisanku, kemudian ada lagi nafsi, jiwaku. Ya. Lisan, jiwa ya. 19 ya. Ada lagi riwayat waja'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Ini nomor 10 ini bisa juga kita tambahin 20. Dalam riwayat yang lain waja'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Artinya para dokter mati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa doa dengan doa semua ini, terserah. Ini namanya doa minta cahaya. Saya ulangi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Yang pertama, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya. Kemudian pandangan, fi basari nuran, jadikanlah pandanganku cahaya. Kemudian wa fi sam'i nuran, jadikanlah pendengaranku bercahaya. Kemudian wa an yamini nuran, dari sebelah kananku ada cahaya.
Wa an shimali nuran, dari kiriku ada cahaya. Wa min fawqi nuran, dari atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dari bawahku adalah cahaya. Berikanlah cahaya pada. Kemudian wa min amami nuran, dari depanku ada cahaya. Wa min khalfi nuran, ada cahaya. Ada yang mengatakan karena setan menggoda dari seluruh arah tersebut, memberi was-was, maka butuh cahaya dari Allah untuk mengusir setan-setan tersebut. Ya. Hati butuh cahaya, karena hati kalau tidak cahaya maka suka bermaksiat, senang dengan kemaksiatan, tidak semangat untuk beribadah kepada Allah, maka butuh cahaya. Hati kita ini butuh cahaya. Terlalu banyak hal-hal yang merusak hati kita. Untuk mengusir penyakit hati butuh cahaya. Ini 10 yang dalam hadis. Waja'alni nuran, jadikanlah bagiku cahaya, aku minta cahaya. Kemudian dalam riwayat waja'alni, jadikanlah aku ini bercahaya. Jadikanlah aku ini bercahaya. Kemudian ada tambahan tadi terkait dengan jasad. Wa fi asabi nuran, pada syarafku, pada uratku cahaya. Wa fi lahmi nuran, pada dagingku cahaya, ya. Wa fi dami nuran, jadikanlah pada darahku cahaya. Kemudian juga wa fi sya'ri nuran, pada rambutku cahaya. Wa bi basyari nuran, kulitku cahaya. Wa fi azami, pada tulangku cahaya. Wa fi mukhi, pada sumsumku ada cahaya. Wa fi lisani nuran, pada lidahku ada cahaya. Wa fi nafsi nuran, jiwaku ada cahaya. Waj'al nuran, jadikan aku cahaya. Ini doa masih kurang tentunya, masih ada riwayat yang lain. Kata Ibnu Arabi ada 25 permohonan. Ini kita baru sebutkan sekitar 20. Baik, ini yang ke-20. Apa makna dari doa ini? Para dokter Allah Subhanahu wa taala. Doa dari ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Bisa maknanya secara hakiki, bisa maknanya adalah kinayah. Secara hakiki maksudnya kita minta cahaya benar-benar dari depan, dari belakang, bahkan menjadikan diri kita cahaya. Sebenarnya Ibnu Hajar sebutkan dalam Fathul Bari, ya. Karena pada hari kiamat kelak kita akan masuk dalam zulmah. Di antara rentetan peristiwa pada hari kiamat kelak ada namanya zulmah. Setelah hisab, setelah mizan, setelah sidang, ya, qisas pun hisab, ada mizan. Setelah itu semua ada namanya zulmah, kegelapan. Setelah zulmah kemudian kita melewati sirat. Nah, dalam zulmah tersebut kita butuh cahaya, dan melewati sirat kita butuh cahaya. Ya. Makanya orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb, kami sempurnakanlah cahaya kami. Ya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mereka sadar bahwasanya dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup. Dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup, makanya mereka mengatakan waghfir lana, ampunilah kami agar cahaya kami sempurna. Nah, ini semua doa ini minta cahaya depan, belakang, semua ini ada yang mengartikan dengan makna yang hakiki, makna yang konkret, bahwasanya benar-benar minta cahaya. Bahkan waj'alni nuran, jadikanlah aku bercahaya. Kata Ibnu Hajar sebenarnya berpendapat agar dia bercahaya ketika dalam kegelapan tersebut, dan dia bisa menerangi sebagian orang dia kehendaki, dia beri syafaat pada hari kiamat. Kalau karena tubuhnya bercahaya, keluar cahaya sehingga menerangi jalan yang dilaluinya, sehingga bisa memberi syafaat kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi syafaat. Ini pendapat. Pendapat ini mengatakan, dan kita tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak kita sangat butuh cahaya. Kalau enggak ada cahaya, kita lewat sirat enggak ada cahaya, jatuh, karena sirat tidak kelihatan. Sirat, di bawah sirat ada api yang sangat panas berwarna hitam, gelap, sehingga kalau kita cahayanya redup atau lemah, kita bisa terjungkal masuk dalam neraka jahanam. Tapi kalau kita punya cahaya yang besar, maka kita bisa melihat jalan dengan jelas dan dipermudah untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, maknanya secara abstrak, maknanya yaitu ya Allah, berilah aku taufik pada pandanganku sehingga aku tidak melihat hal yang haram-haram. Kalau aku melihat yang haram, aku gelisah. Ya, berilah cahaya pada pendengaran sehingga aku tidak betah untuk melihat yang mendengar yang haram-haram, ya. Aku tidak betah pada lisanku, semuanya pada lisanku, ya. Sehingga aku tidak berucap kecuali yang baik, ya, pada jiwaku. Ini adalah kinayah agar Allah memberi hidayah, memberi taufik. Dan ini sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 22, fahuwa ala nurim mir rabbih. Orang beriman itu di atas cahaya dari Rabb-nya. Ya, kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am kata Allah, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Allah jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Jadi maksudnya adalah diberi cahaya, diberi taufik sehingga dia bisa terbimbing kemanapun dia pergi. Kemudian tadi yang sisi 6 tadi maksudnya adalah untuk menghalangi waswas syaitan yang setan menggoda dari banyak sisi. Baik. Kita lanjutkan berikutnya, ya. Tadi doa ketika terbangun di malam hari. Kemudian hadis berikutnya
Hadis yang sama dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad, qala hadatsana Sufyan, sami'tu Sulaiman bin Abi Muslim an Tawus an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili tahajjada. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur di malam hari ingin bertahajud. Tahajud adalah salat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Setelah tidur kemudian bangun namanya tahajud. Kalau seorang salat malam tanpa tidur tidak dikatakan tahajud, tapi salat malam, salat malam. Tentu yang terbaik adalah tidur dulu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai yang berselimut bangunlah. Setelah tidur kemudian terbangun melawan rasa kantuk, kemudian beribadah kepada Allah lebih seger dan lebih khusyuk. Beda dengan orang yang begadang. Tapi boleh dua-duanya. Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW begadang, ya. Salat di awal, ya. Salat di awal malam, tidak tidur dulu. Tapi intinya kalau sehari-hari biasa, kita berusaha tidur dulu, bangun, sehingga lebih khusyuk dan lebih afdal. Karena itulah sunnah Nabi SAW ketika salat malam di luar bulan Ramadan. Ya. Karena idza qama min al-laili tahajjud, Rasulullah SAW kalau bangun tidur untuk bertahajud, qala, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi, ya Allah bagimu segala pujian. Engkaulah cahaya bagi langit dan bumi, wa man fihin, dan juga siapa yang berada di langit dan bumi tersebut. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Bagimu pujian ya Allah, segala pujian hanyalah milikmu. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkau adalah pengurus atau penegak langit dan bumi, wa man fihin, dan semua yang berada di langit dan bumi. Engkau yang menegakkan mereka. Walakal hamdu antal haq. Dan bagimu segala pujian antal haq, dan engkau adalah yang maha benar. Wa wa'dukal haq, dan janjimu benar. Wa qauluka haq, dan firmanmu adalah benar. Wa liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah suatu keniscayaan. Wal jannatu haq, dan surga adalah benar adanya. Wan naru haq, dan neraka benar adanya. Was sa'atu haq, dan hari kiamat benar adanya. Wan nabiyyuna haq, dan para nabi di atas kebenaran. Wa Muhammadun haq, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga benar. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepada Engkau lah aku menyerahkan diriku. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau lah aku bertawakal. Wa bika amantu, kepada Engkau lah aku beriman. Wa ilaika anabtu, kepada Engkau lah aku kembali. Wa bika khasamtu, dengan pertolonganmu aku melawan musuhku. Wa ilaika hakamtu, kepada Engkau lah aku berhukum. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dosa yang aku lakukan secara diam-diam dan aku tampakkan. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau yang memajukan dan Engkau yang mengundurkan. Yang memundurkan, la ilaha illa anta. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini doa kapan dibaca? Ketika bangun malam, ya. Subhanallah. Allahumma antas sam anta nurus, Allahumma lakal apa doanya? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu. Anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu. Kemudian Allahumma antal haq wa wa'duka haq. Kemudian wa qauluka haq wa liqa'uka haq. Wal jannatu haq wan naru haq, wan nabiyyuna haq, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haq, was sa'atu haq, ya. Kemudian Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Ini doa kalau kita bisa hafalkan bagus, ya. Bangun tidur kita doa ini, ya, doa kita langsung ingat Allah dan menunjukkan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jelaskan makna doa ini. Yang pertama, Allahumma lakal hamdu, ya. Ya Allah, kepada Engkau lah segala pujian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk dipuji dari segala sisi, ya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk dipuji kecuali kalau Allah berikan kepada dia sebab untuk dipuji. Kita semua lemah, kita tidak punya apa yang mau dipuji dari kita. Kita hanya makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kalau seorang punya kelebihan, maka yang membuat dia bisa dipuji, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mendapatkan segala pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dipuji dalam segala keputusannya, dalam segala takdirnya. Ya, karena di balik segala takdir Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah. Makanya ketika terkena musibah kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan Allah memuji dirinya ketika menurunkan azab. Ya. Wa quti adabirul ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka hancurlah orang-orang yang zalim, segala puji bagi Allah. Memuji dirinya ketika Allah menghancurkan orang-orang yang zalim dengan memberi azab kepada mereka. Karena di balik azab tersebut ada pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji dirinya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, alhamdulilladzi fatiras samawati wal ardi, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat. Allah memuji dirinya dalam segala hal, ya. Dan segala ketetapan Allah semuanya terpuji.
Ya, ini dan dia yang berhak dipuji. Anta nurus samawati wal ard, engkaulah cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan bagi engkau pujian, anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Yang mengurus langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurus kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Qayyum, yang tidak ada yang bisa tegak kecuali Allah yang menegakkan. Kalau Allah tidak menegakkan dia, maka dia akan jatuh dan tersungkur. Ya, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang mengurus semua jiwa dengan apa yang dilakukan oleh jiwa tersebut? Allah ini mengurus kita secara detail. Semua kita diurus secara detail, ya. Masing-masing, tidak ada yang luput dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya mengurus langit, Allah tidak hanya mengurus bumi, Allah tidak hanya mengurus malaikat. Allah mengurus semua, bahkan kita, bahkan hewan-hewan, semuanya. Allah Al-Qayyum, yang membuat mereka bisa tegak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antal haq, Allah adalah Maha benar. Dan janji Allah wa'dukal haq, kalau Allah janji akan ada surga, akan ada kemenangan bagi orang beriman, akan ada kebahagiaan, ini semuanya benar. Wa qawlu haq wa qawluka haq, dan firman Allah semuanya benar. La ya'tihil batilun baina yadayhi min khalfih, tidak ada kebatilan yang bisa masuk dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Law kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka kalian akan dapati banyak kontradiktif, tapi Al-Qur'an tidak ada, ya. Kemudian wal liqa'uka haq, dan pertemuan denganmu adalah benar. Kita semua akan bertemu dengan Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia sekalian, sungguhnya engkau berusaha dan berusaha, dan kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan usahamu, hati-hati, jangan sembarang berusaha. Karena kau akan bertemu dengan Allah dengan baik usahamu tersebut. Kalau usahamu baik, kau akan bertemu dengan Allah dengan cara yang baik. Kalau usahamu buruk, kau akan bertemu dengan Allah dengan cara yang buruk. Tapi kau pasti bertemu dengan Allah. Kau pasti ada titik kita semua ngantri bertemu untuk ketemu dengan Allah, dan ada waktunya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu tarjaman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penterjemah di antara mereka berdua. Kemudian wal jannatu haq. Surga itu ada, neraka itu ada, hari kiamat pasti akan tiba. Nabiyuna haq, dan para nabi benar adanya. Muhammad adalah haq. Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran. Setelah itu kita menunjukkan kalimat pasrah kita, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Wa ilaika anabtu, kepada engkau aku kembali. Kalau kita berbuat dosa, kembali kepada Allah. Kalau kita melakukan sesuatu, kita bertawakal kepada Allah. Ya. Kita pasrah kepada Allah. Wa bika khasamtu, kalau kita ada bersengketa dengan seorang, kita bersengketa dengan pertolongan engkau ya Allah. Wa ilaika hakamtu, kalau ada permasalahan, kita kembalikan kepada engkau. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan, hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih, maka kembalikan hukumnya kepada Allah. Kita tidak berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ridha dengan hukum selain Allah. Kita ridha hukum dari Rabbul Alamin. Faghfirli, ini semua tawassul dengan keimanan yang kita lakukan, yaitu aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Kita bertawassul dengan amal soleh kita, dengan iman kita, kemudian kita meminta. Karena kita tahu di antara tawassul yang disyariatkan, tawassul dengan doa orang soleh, kemudian tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tawassul dengan amal soleh, boleh. Ini di antara bentuk tawassul dengan amal soleh kita sendiri. Kemudian kita berkata, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Minta ampunan kepada Allah secara detail. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku, apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu, apa yang aku lakukan secara diam-diam, dosa yang maksiat ketika tidak orang yang melihat. Wa ma alantu, atau dosa yang orang lain tahu kita melakukannya. Antal muqaddim antal muakhir. Engkaulah yang memajukan dan engkau yang memundurkan. Kalau engkau memajukan sesuatu, tidak ada yang bisa memundurkannya. Kalau engkau memundurkan sesuatu, tidak ada yang bisa memajukannya. La ilaha illa ant. Kemudian kita bertawassul lagi dengan kalimat la ilaha illallah, dengan sifat-sifat Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Ini doa yang dipanjatkan seorang ketika bangun tidur. Dia pasrah dan menunjukkan keimanan kepada Allah ketika bangun tidur. Inilah ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Doa-doa ini doa-doa yang penuh berkah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang berusaha
menghafalkannya dan berusaha mempraktekannya ketika bangun tidur, baca doa-doa tersebut. Jadi saya ulangi, doa tidur yang sampai saat ini kita pelajari, mungkin masih ada yang lain, tapi di antaranya alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang sering kita hafal. Kemudian juga di antaranya alhamdulilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan bagi tubuhku. Wa radda alayya ruhi, dan kembalikan ruhku. Wa adzinali bi dzikri, dan mengizinkan aku untuk masih bisa berzikir ketika bangun tidur. Ini juga kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya kita membaca 10 ayat inna fi khalq di akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi. Kita tidak mesti semua, tapi sebagian kita baca kadang ini. Kalau bisa semuanya lebih baik. Kemudian di antaranya tadi doa yang kita minta cahaya boleh ya, sebagaimana pendapat Imam Bukhari, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, dan seterusnya. Yang tadi ada 10 atau sampai 25 minta cahaya. Yang terakhir tadi, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu, dan seterusnya. Ini di antara doa-doa yang dibaca ketika orang bangun tidur. Begitu bangun tidur, yang pertama dia ingat adalah Rabbul Alamin dia. Yang terbiasa bangun tidur langsung lihat WA. Langsung lihat. Kita bangun tidur lihat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja para dokter, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ya, alhamdulillah ini sebenarnya cukup baru buat anak pribadi sih Ustaz. Dalam artian biasanya kita berpikir bahwa pada saat terbangun tengah malam ya sudah kita pakai dengan aktivitas yang bisa kita kerjakan. Tapi ternyata ada doa yang perlu kita pelajari Ustaz. Nah, hanya saja ada beberapa pertanyaan nih Ustaz, izin yang bertanya. Pertama nih misalnya Ustaz, tadi kan ada doa yang cukup bagus ya tentang minta cahaya. Bisa sampaikan bahwa makna doa ini apa? Ada makna hakiki konkret di mana kita minta cahaya, yang pada saat zulmah sama kita melewati sirat, kita butuh cahaya, dan mudah-mudahan jadi syafaat untuk orang yang di sekeliling kita kalau kita jadi cahaya. Tapi tadi anak agak terlewat, Ustaz, makna inayahnya apa ya Ustaz dalam hal ini? Kalau misalnya terkait sama doa minta cahaya tadi Ustaz. Oh, yang kinayahnya Ya. maksudnya diberi taufik, diberi bimbingan, pandangan kita dibimbing, dengan kita dibimbing, hati kita, lisan kita, dan kita dijauhkan dari segala sisi, 6 sisi, karena setan was-was menggoda kita dari 6 sisi. Maka kita butuh cahaya dari 6 sisi tersebut untuk menolak godaan setan. Nah, jadi makna hakikinya justru kita butuhkan nanti, tapi Di pada akhirat saat hari kiamat ya. maknanya kita minta saat ini gitu ya Ustaz. Saat ini ya begitu. Masya Allah Ustaz. Terus tadi pertanyaan berikutnya yang ini sih Ustaz. Ana tadi coba cari doa-doa yang Ustaz sampaikan, tapi nggak dapat nih Ustaz. Udah buka aplikasi yang dari yang dari Bekal Islam nggak ada. Terus apa doanya juga tidak ada. Terus kalau Nanti saya ditambahin insyaallah. Nanti ditambahin. Boleh Ustaz. Dalam artian Insyaallah. ini doanya sangat bagus dan Masya Allah maknanya kuat, tapi kita tahu doanya itu dari mana biar rujukannya juga sahih sih Ustaz. Mohon izin Dalam nanti Sahih mungkin. Bukhari, doa tadi semua dalam Sahih Bukhari ya. Masya Allah. Yang panjang-panjang dari Sahih Bukhari. Tambahan-tambahannya disebut oleh Ibnu Hajar dalam riwayat-riwayat. Ya, yang tadi pada rambutku, pada uratku, pada dagingku. Sampai 25 itu ya Ustaz ya. Ya, 25 itu dalam Sahih Bukhari ada. Kalau ditelusuri ada 25. Ya, karena kalau yang di itu kan dalam Fathul Bari, mohon maaf, dalam Fathul Bari. Masya Allah Ustaz. Ya, di sini ada sahabat kita Satrio Aliwibowo yang biasa jadi moderator sekarang bertanya. Apa Dr. Satria, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah jaga antum sekeluarga ya Ustadz Firanda. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah masih boleh itu merutinkan sholat witir ba'da isya gitu Ustadz? Bid'ah apa masih nggak apa-apa itu Ustadz? Salat witir boleh dikerjakan mulai sejak ba'da isya, waktunya panjang sampai sebelum adzan subuh. Itu waktu salat witir, demikian juga waktu salat malam, waktu salat tahajud, semuanya dari ba'da isya sampai adzan subuh. Jadi seorang jika ingin salat witir setelah salat isya, boleh. Mungkin dia takut tidak bisa bangun malam, maka sebaiknya dia salat witir sebelum tidur. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Sungguhnya kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara, di antaranya al-witru qabla naum, yaitu sebelum tidur salat witir. Ini bagi orang yang mungkin dia begadang atau dia sibuk, ada belajar di malam hari, atau dia ada kegiatan sehingga dia khawatir tidak bisa bangun kecuali adzan subuh, maka dianjurkan dia salat witir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Insyaallah. Nah, Ustaz, terkait dengan
pada saat kita terbangun. Untuk adab-adab sebelum tidur kita punya banyak rujukan dan bahkan ada sesuatu yang kita rutinkan. Tapi izin bertanya, Ustaz, adab pada saat bangun tidur itu ada tidak, Ustaz, yang memang punya rujukan yang sahih? Karena yang Anak ketahui yang cuman kalau misalkan bangun, misalkan kita mengusap ke ini, terus habis itu cuci tangan atau wajah. apa, nah itu Ya, bagaimana? Allah alam mungkin nanti akan kita dapati satu demi satu ya. Tapi di antaranya tadi, di antaranya seorang bangun kemudian baca sebelum dia berwudu dia baca 10 ayat Ali Imran. Rasulullah SAW sebutkan dia mengusap matanya untuk menghilangkan kantuk ya. Setelah itu tadi kemudian Rasulullah SAW mungkin berwudu kemudian sholat seperti itu ya. Doa-doa tadi yang dibaca kira-kira demikian. Kira-kira demikian. Masya Allah. Allah alam bisawab ya. Ada sahabat kita yang bertanya, kalau terbangun akhirnya bukan karena kita niatkan, tetapi karena mimpi buruk, Ustaz. Apakah ada doa khusus pada saat itu? Allah alam, mudah-mudahan ada nanti. Kita ini masih panjang Masih kan panjang, kabar. Ustaz. Iya, masih panjang. Ini baru bangun tidur. Nanti doa terjaga di tengah malam, doa mimpi apa mudah-mudahan kita dapatkan nanti ya. Masya Allah. Salah satu ya. Gitu, kalau teman-teman yang bertanya barusan, ini ada tiga pertanyaan yang serupa, nanti sabar, artinya nanti akan sampai Ini ke situ suka ya, suka mimpi buruk ya mungkin kebelet pengen tahu. Insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah. Ustaz, ada pertanyaan dari Hijrah. Assalamualaikum, Ustaz. Ahmad bertanya, bagaimana cara mempraktekkan doa ketika terjaga malam hari yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan ya. Saya juga belum menelaah. Saya khawatir kita sampaikan ternyata Ibnu Hajar menyampaikan lebih detail kan sayang. Mending kita kalau tiba saatnya ada penjelasan kita bisa jelaskan lebih detail sesuai dengan penjelasan para ulama. Allah alam bisawab. Masya Allah. Nah, oke, kalau gitu. Nah, terkait sama doa Ustaz yang tadi, misalkan kita mau coba menerapkan apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi, tetapi kita baru sampai ke yang minta cahaya, tetapi yang baru 12 itu Ustaz. Itu masih boleh sesuai yang bisa ya? Enggak apa-apa. Kita sebisanya 10 tadi disebutkan, mau tambah lagi 7 jadi 17, mau tambah lagi sampai 20 sampai 25, oke. Jadi tidak harus semuanya. Paling tidak kita minta sebagiannya. Semakin banyak kita minta, semakin baik. Tentunya yang penting dari doa adalah fokus ketika berdoa. Itu yang paling penting. Karena Nabi SAW mengatakan, wa'alamu annallaha la yastajibu min qalbin du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi penting ketika kita berdoa tetap kita fokus minta cahaya, karena di zaman ini kita sangat butuh cahaya. Ya, pandangan kita susah kita jaga, pendengaran susah kita, lisan kita susah kita jaga, hati kita susah kita jaga. Kita tidak menguasai hati kita ya. Oleh karenanya kita minta bimbingan dari Allah dan juga minta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita hafalnya baru yang Allah waj'al fi qalbi nur wa lisani nur kayak gitu, itu nggak jadi masalah ya Ustaz? Nggak jadi masalah, enggak masalah ya. Usahakan lama-lama bertambah lagi. Mudah-mudahan Ustaz. Ditunggu Ustaz update dari itunya aplikasi. Programmernya lagi pergi masalahnya. Iya. Untuk teman-teman ada yang bertanya lagi, silahkan untuk yang lain. Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Oke. Oh ya, Ustaz. Kalau misalkan kita bangun tidur karena kita kaget karena terbangun atas satu situasi, ini kayak mirip, tetapi dia cuma bilang kalau kita istighfar saja itu apakah cukup atau tidak, Ustaz, untuk menghindarkan bahaya. Misalkan bangun, oh ini terbangun karena misalnya melihat benda atau hewan yang masuk ke kamar, apakah itu pertanda atau tidak? Apakah cukup dengan mencoba istighfar saja? Wallah alam ya. Mudah-mudahan nanti ada pembahasannya ya. Nanti mudah-mudahan sampai ya. Ya, kita tunggu aja ya. Demikian para dokter apa yang saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah kita bersua kembali pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah cukup banyak yang kita dapatkan, dan bagi anak pribadi ini merupakan sesuatu yang cukup kalau mau dibilang merupakan satu pengetahuan yang baru, di mana ternyata untuk kita berdoa pada saat terbangun itu doanya bukan doa yang seperti yang biasa kita ucapkan, tapi ternyata ada beberapa. Dan tadi ada satu yang cukup bagus adalah pada saat kita bicara tentang permintaan cahaya. Dalam hal ini ada dua komponen yang kita dapatkan pada saat, atau hikmah dari minta cahaya ini adalah makna hakiki, makna konkret, di mana kita minta cahaya diserahkan kepada kita atau diberikan kepada kita pada saat zulmah dan pada melewati sirat, kita membutuhkan cahaya supaya bisa melewatinya. Dan Masya Allah kalau misalnya menjadi syafaat pada saat kita jadi cahaya menerangi orang-orang di sekitarnya. Dan makna kinayahnya ternyata ini memberikan kita cahaya pada saat ini, di mana diharapkan keenam arah kita juga dijaga, dari pendengaran, dari pandangan, dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, lalu pada uratku, daging, darah, rambut, kulit, tulang, sumsum,
lisan, jiwa, sampai akhirnya yang bagi kita menjadi cahaya. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga tim dari Bekal Islam dan tim dari Ustadz Firanda bisa memperbaiki aplikasi atau menambah aplikasinya sehingga doa yang baik ini bisa kita dapatkan dan kita bisa dapatkan. Untuk sementara, setahu saya di aplikasi ini sudah ada doa untuk yang cahayanya, tetapi masih yang 12 tadi. Oke, semoga Allah perkenankan kita untuk berkumpul kembali di kajian berikutnya, dan semua yang benar datangnya dari Allah, dan kita terima wasilahnya dari lisan Ustadz Firanda. Adapun yang kurang dan tidak benar, itu adalah ketidaksempurnaan kami, mohon dimaafkan. Untuk sahabat semua yang ingin berkontribusi dalam dakwah kajian ukhuwah pediatrik dapat disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Dr. Tri Sunarti Wahyutami dengan rekening yang tercantum. Untuk rekaman, untuk yang kemarin, apalagi kita sempat bahas tentang doa bangun tidur dan doa menjelang tidur dan sebelumnya adalah taubat, itu bisa dilihat di YouTube channel di Ukhuwah Pediatrik atau bergabung ke dalam grup kami di bit.ly kajian UP3. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan saat ini. Saya yang bertugas mewakili dari teman-teman yang juga menghadirkan kajian ini. Kita harap mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali pada kajian berikutnya, dan semoga Allah perkenankan juga kita berkumpul nanti di jannahnya sebagaimana beliau memperkenankan kita untuk berkumpul pada kajian-kajian yang selama ini terjadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.